Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan dari Prodi Bioteknologi dengan stambuk D220034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih jaringan embriologi pada akar jagung ini dan pada pucuk daun bunga puring ini berbeda dengan jaringan embriologi yang ada pada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Pertama, saya akan mendefinisikan dulu tentang jaringan embriologi. Jaringan embriologi merupakan jaringan yang aktif melakukan pembelahan sel secara mitosis. Kemampuan bermitosis ini menyebabkan munculnya sel-sel jaringan baru sehingga memicu pada penambahan tinggi dan volume tumbuhan. Lalu, saya akan menjawab pertanyaannya, mengapa sih jaringan embriologi pada akar jagung dan jaringan embriologi pada pucuk bunga puring itu berbeda dengan jaringan embriologi yang ada pada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Itu karena alasannya pada jaringan embriologi kedua tumbuhan ini belum terdiferensiasi atau belum berdiferensiasi atau boleh dibilang belum disempurnakan. Dan fungsi jaringan embriologi yaitu untuk mengganti sel-sel jaringan telah mati dan memperbaiki sel-sel jaringan telah rusak. Mungkin saya akan menjelaskan lagi mengenai jaringan gabus, jaringan kambium, jaringan parenkim, dan jaringan kayu. Pertama, jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan atau jaringan gabus berfungsi untuk membantu sel-sel jaringan yang lain yang mulai kekurangan air. Kemudian jaringan kambium. Jaringan kambium seperti yang kita ketahui dapat ditemukan pada akar dan pada batang tumbuhan. Jaringan kambium berfungsi untuk menyusun xilem dan floem yang guna menyalurkan proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dan guna menyerap air dan unsur hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, jaringan parenkim. Jaringan parenkim berfungsi untuk menyiapkan dan menyimpan makanan cadangan. Yang ketiga, jaringan kayu. Sebagaimana di dalam jaringan kayu itu terdapat xilem dan floem yang masing-masing memiliki fungsi. Sebagaimana xilem berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan floem berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhir muhalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.